Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Marhaba bikum ya syabab, ikhwah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masa'ul khair. Insyaallah. Marhaba bikum. Hafizakumullah ya syabab wal ikhwah. Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jalla ala taufiqihi wa imtinanihi ni'matihi wa daiman udzakiru al-jami' al-ikhwah i'lamu anna a'zama an-ni'mah anna akbar ni'mah wa a'la an-ni'mah min Allah azza wa jalla wa ni'matu al-'ilmi wal 'amal. Ni'matu al-'ilmi thumma al-'amal. Alhamdulillah. Al-'ilmu huwa asas wal 'amal huwa al-thamara. Naam. Ayuh syabab, ketahuilah bahwasanya nikmat ya agung seorang hamba yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam, ba'da Islam, huwa ni'mat al-'ilm. Alhamdulillah. Fa antum fi ni'mah 'azimah. Nahnu alhamdulillah fi ni'mah 'azimah. Kita di atas kenikmatan yang besar. Idza 'alimtum, bila kalian tahu. Ya. Di anana fil ma'had subhanallah kulla yawmin wa laylah ya kulla yawmin wa laylah syughilna bi talabil ilm. Kita disibukkan dengan menuntut ilmu. Wa kadzalika kulla yawm syughilna bil 'amali bil ilmi. Ya. Dan ketahuilah juga alhamdulillah masyaallah. Hadirkan nikmat yang agung ini. Setiap hari kita juga disibukkan dengan amal ibadah. Allahu akbar. Dan untuk itu kita berilmu. Ya. Kita menuntut ilmu untuk mendapatkan kebaikan dunia dan surga di akhirat. Sekali lagi, awasnya jangan sampai naudzubillah otaknya otak dunia. Oh, nanti aku lulus SMA dapat ijazah, nanti aku ke Madinah, ke UGM misalkan dapat ijazah. Apa di benaknya? Nanti aku bekerja. La, na'udzu. Ya. Asas dari kita menuntut ilmu ayat ikhwah linata'abbada Allah azza wa jalla, agar kita bisa sempurna menjadi hamba Allah. Oleh karena itu, antum bisa nilai ya. Santri, lihat ke sini semuanya. Bisa nilai orang yang ilmunya manfaat atau tidak. Kalau orang tersebut semakin berilmu, semakin dia tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah, fa'alam anna ilmahu nafi'un mubarak. Ya. Ketahuilah bahwasanya ilmunya manfaat dan berkah. Contoh di sini ada tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas sadis al-akhir. Maka silakan masing-masing muhasabah dan kita bisa melihat. Semakin naik kelas ya, yang pasti semakin banyak menuntut ilmu, apalagi di puncak-puncaknya. Katakan kelas 6, maka dipastikan ilmunya semakin banyak. Cek bagaimana penghambaannya kepada Allah, bagaimana cintanya, bagaimana takutnya, bagaimana tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau nampak darinya semakin saleh, ya, kalau nampak darinya semakin tunduk, semakin taat, semakin tawadu kepada Allah dan juga tawadu dengan sesama, masya Allah. Ustaz sering bilang jangan tanya salat subuh, di jam 2, jam 3 sudah bangun. Jangan tanya dia, ya, jangan tanya dia berzina, misalnya. Melihat wanita dia tundukkan pandangan dan seterusnya. Maka ayo itu yang kita harapkan. Ya, santri Riyadhus Shalihin sebagaimana namanya, taman orang-orang saleh. Ya. Semakin lama di pondok semakin saleh. Ya. Itu yang pertama secara umum saya ingin ingatkan. Dan tentunya praktek kesalehan yang paling jelas simpulan saleh, bagaimana kesungguhannya sujud dan rukuk, kesungguhannya datang ke rumah Allah. Wallah. Ya, praktek kesalehan yang sangat nampak bagaimana semangatnya sujud dan rukuk dan datang ke rumah Allah, ke sini. Ya, itu Ustaz sudah enggak ragu itu. Kalau mulai cek simpulan saleh atau tidak, cek bagaimana kehadirannya ke masjid secara umum muslim, dan cek bagaimana kesungguhannya sujud dan rukuk kepada Allah. Salat 5 waktu jangan ditanya. Masya Allah, qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, apalagi salat malamnya. Ya, minimal yang wajib-wajib jadi sempurna. Alal aqal al-wajibat. Maka ayo para santri, Ustaz tidak ingin santri Riyadhus Shalihin sekedar berbangga-bangga, aku Riyadhus Shalihin, aku kelas 6, aku kelas 5, aku lulusan. Tapi mana kesalehan? Mana keberadaannya di sop pertama? Gak main-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, menyemangati kita. Apakah tidak tersemangati oleh Rasulullah? Kalau tidak tersemangati oleh Rasulullah, siapa lagi akan menyemangati kita? Ya. Sekali lagi, Allahu Akbar, semoga Allah jaga antum. Ya, tanda kesalehan seseorang, tanda ilmu, berkah dan manfaat, lihat kesalehan. Semakin ilmu bermanfaat, semakin saleh. Dan ciri kesalehan seseorang yang paling nampak dalam kesehariannya adalah semangatnya mendatangi rumah Allah. Insyaallah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, makanya hadis yang 77 golongan itu apa? Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Lalu disebutkan di antara sifat orang tersebut, hatinya senantiasa berkabung ke masjid. Yuk, maka na'udzubillah, jangan sampai merasa berat dengan salat ya syabab. Wallahi demi Allah, rahasia hidup ada dalam salat. Rahasia hidup ada dalam salat. Siapa yang salatnya sempurna, wajib atas Allah menyempurnakan hidup. Pasti. Ya. Tapi yang salatnya remeh, tidak terpanggil semangat datang ke rumah Allah, ya, na'am, dan seterusnya, maka na'udzubillah, berarti Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan dia menjadi manusia yang terhebat dan terbaik di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fikum ya syabab wal ikhwat. Na'am, undur ila huna. Nastamir ya syabab. Ya, lihat ke sini. Ya, undur ila huna ya syabab. Ya. Perhatikan siapa yang tidur-tidur. Alladhina man hada? Aikat. Idza ra'aytum ya
idza ra'aita akhaka yanam fa'ikatu. Undur ila huna sebab. Baik. Ma yata'allaq bi kayfiyatis salah ya. Rafa'na kita kemarin sudah sampai ngangkat tangan. Ini muraja. Ya. Supaya terus diingat lalu kita amalkan. Perhatikan semua. Ya, kemarin sudah mengangkat tangan sejak dari mana? Pundak atau daun? Daun telinga. Nah, perhatikan semuanya ke sini. Allah. Lalu summa ba'da dzalika mala? Ya, sedekap. Perhatikan. Setelah itu sedekap, perhatikan. Allah, dan Ustaz sudah sampaikan, Allah otomatis mata ke tempat sujud. Ya. Dengan Allah ya. La ta'ta ra'sahu nahwal ardh. Menundukkan pandangannya ke bumi, tempat sujud. Perhatikan. Allah, lihat. Ya. Kalau sudah kita praktekkan, tidak digangkan, tidak didapatkan. Lalu kita bersedekap. Allahu Akbar. Lihat di sini. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, dengan sebab datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu ala sadrihi. Satu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan tangannya di dada. Di sini. Dada itu mana? Ala sadri, di atas dada. Maksudnya di atas dada di sini, bukan di sini. Ya. Di bolongan dada kita di sini. Baik. Seperti ini. Ya. Perhatikan semuanya ke sini. Ya. Naam. Pertama, tentunya tangan kanan di atas tangan kiri, jelas ya. Tidak dibalik, tangan kiri dulu baru tangan kanan lah. Jelas kanan di atas tangan kiri. Lalu meletakkan keduanya di dada, di depan dada di sini. Ala sadrihi. Ini siapa yang tidur? Duduknya yang benar. Ya. Perhatikan. Lalu perhatikan ikhwan, para santri meletakkan tangan kanan di punggung, lengan, pergelangan dan lengan seperti ini. Ya, lihat begini. Naam, seperti ini. Ya, punggung, ya, ala rusri wal yad seperti ini. Semuanya ke sini matanya, yang di belakang, ya, seperti ini. Ini, ya, praktek yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas telapak tangannya, pergelangannya dan lengannya, wa ala sadrihi dan di dadanya. Baik. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasudduhuma. Terkadang Nabi memegangnya seperti ini. Ya. Ini di antara cara yang lain, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nih. Di atas ini. Dan terkadang Nabi ikat begini. Jadi silahkan para santri, baik begini, lihat seperti ini, ya, atau begini, baik, atau mengikatnya begini, atau begini, atau begini. Baik, silakan ini, dan yang sahih bahwasanya ya di dada. Nah, khilaf para ulama, ada yang boleh di perut, Imam Ahmad begini. Bahkan boleh di bawah perut. Ya. Nah, ini khilaf perkara fikih, namun kita ya kembali kepada bila ada sunnah sami'na wa ta'ana. Ya. Bila ada sunnah sami'na wa ta'ana, maka yang sahih seperti ini. Yuk kita praktekkan Ustaz dulu ya. Perhatikan ke sini. Coba perhatikan barakallahu. Lihat, jangan anggap remeh. Karena Nabi SAW begitu detail ya mengajarkan kita bagaimana
ya cara salat yang sempurna. Baik, termasuk dalam sedekap, dan sedekap ini bagian daripada adab. Kita menghadap Allah dalam keadaan begini, adab. Ya. Nah, sebagian madhab begini saja, apalagi Syiah. Orang Syiah begini. Mata Imam Malik sebagian begini. Nah, namun yang sahih kembali lagi, ya mengikuti sunnah Nabi SAW adalah bersedekah. Baik, kesini semuanya matanya, lihat. Allah, ya, Allah sejajar pundak, Allah sejajar daun telinga. Ya, silakan. Allahu Akbar. Apa? Apa ini? Pergelangan, ketemu pergelangan begini ya. Kalau begitu. Baik, ini sekedar menyimpan atau diikat begini. Silakan. Ya. Atau sekali lagi cukup di telapak begini atau diikat begini, silakan. Ya, mana saja boleh. Ya, seperti ini bisa, seperti ini bisa, dan di dada, dan biasakan pundaknya dilemaskan, tidak begini. Lah, pundaknya dilemaskan, dijatuhkan, ya. Pundaknya gitu ya. Di selesai sholat pengen dipijit, gitu ya. Kaku ya. Lah, pundaknya gitu, begini. Ayo semuanya praktikan bersama Ustaz. Nah, yuk. Perhatikan semuanya. Mana ini? Kenapa tidur-tidur? Saya tidak suka santri. Subuh, asar, tidur. Tidak punya semangat. Ya, tidur sebelum duhur. Ya, maaf sebelum asar ya. Qailulah. Sunnahnya qailulah sebelum asar, bukan ba'da asar. Ba'da asar itu katanya. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan salat tidur ba'da asar mewarisi gila. Mewariskan gila. Ya. Walaupun bukan hadis ya. Perhatikan. Yuk kesini, lihat lagi. Yuk, ikuti Ustaz. Allahu Akbar. Silakan. Allah. Mana makmumnya ini? Ya, semuanya. Ini semuanya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang di belakang kenapa tidak bergerak? Ini yang ngobrol-ngobrol subhanallah. Semuanya ikut sampai belakang. Santri itu. Ini kenapa yang kakinya begini di depan guru? Ini kan kelas berapa kamu? Perhatikan. Iya. Perhatikan. Ya. Dengan beradab saja berkah. Bagaimana mengikuti Ustaz? Perhatikan. Syekh, perhatikan. Kenapa ketawa? Barakallah. Perhatikan. Semuanya antum makmumnya, Ustaz imamnya ya. Baik. Allahu Akbar. Ya. Jangan main-main. Jangan main-main. Baik. Coba dipastikan satu di dada, satu tangan kanan di atas tangan kiri. Tiga, pastikan. Yang kedua di dada. Ya. Nah, lalu lihat ada 4 cara begini di lengan. Ya, atau diikat. Ya, seperti silat. Atau di telapak tangan begini. Atau diikat. Barakallah. Ya, sekali lagi. Ya, karena Ustaz masih lihat ya Allah, Allahu Akbar. Ya. Lah, ya. Allahu Akbar nanti. Ya. Nah, perhatikan semuanya. Ya, jangan main-main. Di hadapan Ustaz beradab saja berkah. Perhatikan ini. Di depan guru beradab saja berkah. Apalagi mengikuti guru. Perhatikan. Ya. Ya, semuanya. Lagi. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Iya. Kenapa tidak mengikuti? Masih ada yang tidak mengikuti. Kenapa? Kenapa tidak mengikuti? Sekali lagi. Ya. Allahu Akbar. Allah. Ya. Ya. Sekali lagi.
Jadi pastikan di tangan kanan di atas tangan kiri, lalu di dada seperti itu. Ya, seperti di dada. Bisa begini atau diikatkan. Dan pundaknya diluaskan. Bisa seperti ini dan diikat seperti ini. Silakan ya. Paham semuanya? Baik itu ya syabab. Barakallahu fikum. Ya, tinggal diamalkan insyaallah. Ya, nanti kita praktekkan gerakan yang lain. Ya, lalu tsumma ba'da dzalika ya qiraat mada du'aul iftitah. Ya, nastamir insyaallah fi waqtihi ma'a du'aul iftitah. Wa jazakumul khair. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.